Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari arahkan pandangan kepada Tuhan. Oh haleluya, kita mau menyembah Tuhan. Dalam hadirat-Nya penuh dengan damai dan sejahtera. Oh, waktu Tuhan adalah waktu yang terindah. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang penuh dengan berkat. Haleluya. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, berteduh di bawah kaki Tuhan. Oh, pastikan kau siap terima berkat dari Tuhan. Kau layak di hadapan Tuhan saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Oh, bila Engkau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, Amin. ku percaya Kami percaya semua Tuhan, untuk bahwa semua itu kebaikanku. untuk kebaikan Bila kami. nanti telah Haleluya. tiba waktumu, Haleluya. ku percaya kuasa-Mu memulihkan Oh, amin. hidupku. Waktu Tuhan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan
bagi kami. Yesus, Terima kasih Tuhan. biarlah hadirat-Mu memenuhi. Glory Yesus. Terima kasih. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan Tuhan ada di tempat ini. Kemuliaan Tuhan bersama dengan seluruh umat-umat Tuhan, bersama dengan seluruh jemaat-jemaat, mereka yang menyaksikan program ini dan ikut beribadah. Tuhan diberkati, hamba berdoa diberkati, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang bimbang diteguhkan, yang dalam papan bara dilepaskan. Menang, menang, menang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, Tuhan berkati ibadah kami. Tuhan berkati ibadah kami. Ibadah bagi kemuliaan-Mu. Dan hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Kami serahkan seluruh acara ibadah ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami buka hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan hanya di dalam namanya. Amen. Yes. Yes. Hanya di dalam namanya, Yesusnya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya
bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Yes, Raja Mulia Allah pemenang. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan Sujud menyembah. sujud menyembah Oh bagi yang mulia. bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Mari semua katakan. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Yesuslah Raja. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saatnya untuk kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, untuk mendengarkan suara Tuhan lewat hambanya, lewat firman-Nya. Dan saya percaya doa saudara, inilah jawabannya. Setiap apa yang saudara tangisi, apa yang ada di dalam hatimu, firman Tuhan adalah jawaban. Mari kita arahkan pandangan kepada Tuhan, jaga hadirat Tuhan. Dan kita mau bersyukur selalu buat kasih dan setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu.
Berjumpa kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dalam ibadah raya saat ini. Saya yakin setiap minggu saudara yang mengikuti khotbah saya, ketika saudara renungkan firman Allah dan firman itu dilakukan, saya yakin hidup saudara diberkati Tuhan dan saudara dipulihkan oleh Tuhan. Saya akan bacakan satu ayat di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. Demikian firman Allah. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Firman Allah saat ini dengan tema berusahalah supaya panggilanmu makin teguh. Pada khotbah saya saat ini, kita akan belajar tentang panggilan Tuhan dan respon yang kita miliki kepada panggilan Tuhan. Kita berpikir bahwa panggilan Tuhan kepada pendeta, kepada misionaris, dan kepada pastor atau evangelis itu baik adanya. Perlu diketahui bahwa setiap pengikut Kristus memiliki panggilan, dan tentunya panggilan itu sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Saya mengingat masa lalu saya ketika saya dipanggil Tuhan sejak SMP, dan saya bersyukur kepada Tuhan di mana panggilan itu saya responi, sekalipun panggilan itu melalui hamba Tuhan dari Amerika dan hamba Tuhan dari Bandung. Ketika saya bertobat, sungguh-sungguh saya merasa ada sesuatu yang saya tangkap, sehingga hidup ini diperbarui oleh Tuhan. Dan perjalanan hidup saya tidak khawatir lagi, dan secara radikal hidup saya dibarui oleh Tuhan, sehingga pengharapan hidup ini hanya tergantung kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Ketika pertama kali saya bertobat, benar-benar saya membuka hati dan pikiran sehingga Roh Kudus memenuhi kami. Dan luar biasa sesuatu yang terjadi dalam hidup saya, sehingga hidup saya mengalami perubahan secara total dan mengalami sesuatu naungan Tuhan. Dan ketika ada KKR, setiap kali ibadah, apakah itu jauh ataupun dekat, dan ketika seorang pendeta setelah menyampaikan khotbah, ia mengajak altar call supaya jemaat atau para hadirin itu didoakan. Saudara, saya meresponin itu dan saya cepat-cepat ke depan dan saya menangis. Saya menyadari bahwa hidup saya tidak mampu berjalan sendiri. Kekuatan firman Tuhan mengubah hidup saya. Akhirnya saya maju ke depan dan didoakan oleh hamba-hamba Tuhan. Setiap kali firman diberitakan, saya perhatikan baik-baik. Dan selalu ada ajakan-ajakan. Apakah itu maju ke depan, ataukah itu hamba Tuhan memberkati dalam doa atau tumpang tangan. Saya cepat-cepat dan saya tidak mau ketinggalan. Dan ketika
kami lakukan itu terus-menerus, maka yang terjadi adalah hidup saya mengalami kebebasan dan hidup saya mengalami damai sejahtera yang luar biasa. Artinya, segala sesuatu yang kita tangkap itu dari Roh Kudus selalu kami responi dengan positif, dan saya cepat-cepat untuk menaklukkan sebuah prinsip-prinsip harga diri saya yang tidak baik. Cepat-cepat saya tanggalkan itu dan saya menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa dalam bacaan ini ada hal yang penting. Kita hidup dengan sebuah misi dari Tuhan. Setiap orang memiliki panggilan. Dan panggilan itu unik. Dan tentunya masing-masing menurut rencana Tuhan. Dalam ayat ini saya katakan ada beberapa hal yang penting. Mari kita bahas pilihan atau respon kita terhadap panggilan Tuhan. Yang pertama, ketika kita lihat di dalam Alkitab kita, dalam Yunus pasal 1 ayat 1-3, di sini dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dalam ayat ini sesungguhnya Tuhan memanggil Yunus untuk melakukan sebuah misi, untuk menyelamatkan kota Niniwe. Tapi Yunus melarikan diri ke Tarsis. Dengan kata lain, Tuhan telah memberikan panggilan kepada Yunus, tetapi Yunus mengatakan, aku tidak mau. Mungkin dari beberapa kita pernah melewati hal yang sama seperti Yunus. Kita tahu bahwa Tuhan menginginkan kita untuk melakukan sesuatu, tapi kadangkala kita menolak panggilan itu. Dan ada beberapa alasan. Kita berpikir, barangkali kita berpikir bahwa panggilan Tuhan itu untuk melakukan sesuatu hal yang berat. Atau barangkali kita berpikir bahwa panggilan Tuhan itu saudara maknai ketika saudara membenci seseorang atau tidak senang dengan seseorang, dan saudara berpikir bahwa melalui panggilannya itu saya harus baik dengan dia dan lain-lain sebagainya. Atau barangkali kita berpikir bahwa panggilan Tuhan itu untuk melakukan sesuatu tindakan-tindakan yang barangkali saudara berkata, saya tidak mampu. Mana mungkin saya tidak bisa berkata-kata. Mana mungkin bisa melakukan panggilan Tuhan yang besar dan lain-lain sebagainya.
Itulah sebabnya kalau kita lihat dalam ayat yang kita baca tadi, kita tahu bahwa Yunus ternyata punya pilihan. Dan pilihan yang pertama, ini aku tidak mau. Baiklah, mari kita lihat respon selanjutnya. Yang kedua, ini aku, utuslah orang lain. Di dalam Keluaran pasal 4 ayat 11 dan selanjutnya dikatakan, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang sibuk, bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Tuhan memanggil Nabi Musa, tapi Musa mengatakan kepada Tuhan, utuslah orang lain. Barangkali saudara merasa kita punya sebuah hati nurani. Sesungguhnya saudara dipanggil oleh Tuhan. Tetapi saudara malah berkata, Tuhan, mana mungkin aku bisa berkata-kata? Aku orang kampung, aku orang desa. Aku dari keluarga yang pas-pasan. Utuslah orang lain. Pernahkah saudara berkata seperti itu? Respon ketika Tuhan memanggil umatnya memiliki sebuah respon yang berbeda-beda. Atau barangkali ketika Tuhan panggil saudara, saudara berkata, aduh Tuhan, tugas ini gak cocok bagi saya. Mungkin kepada orang lain lebih pantas melakukan hal itu. Ketika Tuhan memanggil umatnya, saya yakin Tuhan punya planning, punya rancangan yang besar. Dan Tuhan pasti sudah mempersiapkan dan Tuhan meneguhkan panggilan itu kepada masing-masing orang. Dialah yang menciptakan setiap manusia dengan setiap talentanya. Dia tahu betul siapa yang dia pilih. Dia yang akan mengajar dan memimpin orang yang dia pilih sehingga mampu melakukan tugasnya. Itulah saat ini saya berkata kepada saudara-saudara, jadi jangan pernah merasa bahwa saudara tidak cocok untuk menjalankan panggilan Tuhan di dalam hidupmu. Dia tidak pernah salah memilih. Luar biasa. Kita akan membaca satu ayat Alkitab di dalam Efesus 1 ayat 18. Demikian firman Allah. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Efesus, jemaat Efesus adalah jemaat yang luar biasa. Tapi Paulus mengatakan supaya jemaat ini mata hatinya menjadi terang. Jemaat yang baik, jemaat yang
yang maju. Tetapi toh Paulus mau supaya jemaat ini mata hatinya menjadi terang. Saya yakin saudara, seluruh jemaat di dalam Tuhan, ketika mata hatimu itu terang, saya yakin hidup saudara mengalami kebebasan dari berbagai-bagai hal. Itulah sebabnya di mana ada terang, pasti kegelapan itu akan dikalahkan. Nah, di sini Paulus menjelaskan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Mengerti pengharapan. Apakah yang terkandung dalam panggilan kita? Saudara, ketika saya ketemu dengan seorang bapak dan saya berkata kepada bapak ini, Bapak dipanggil Tuhan tujuannya untuk apa? Lalu bapak ini berkata, ya, saya dipanggil Tuhan tujuannya masuk surga. Apakah panggilan Tuhan itu hanya untuk masuk surga? Saya pikir tidak loh saudara. Percaya nggak? Kita dipanggil Tuhan. Tuhan punya rencana dan maksud yang besar atas panggilan itu. Itulah sebabnya Paulus katakan dalam panggilannya ini mengandung sesuatu rahasia yang besar. Kalau kita dipanggil Tuhan hanya tujuannya masuk surga, ya, saya yakin ketika saudara percaya kepada Nabi Isa atau Yesus sebagai juru selamat, saudara beriman dan bertobat, dibaptis, saya yakin saudara pasti masuk surga dan Tuhan selamatkan saudara. Tapi tujuan panggilan Tuhan tidak hanya masuk surga. Kalau hanya masuk surga, si A saya baptis, udahlah tak selulupin aja di kolam renang atau di kolam baptisan lama-lama. Ya, karena tujuannya masuk surga, lama-lama aja nggak usah nongol-nongol. Tidak seperti itu. Jadi, ketika kita dipanggil Tuhan untuk melayani, sebab panggilan Tuhan itu berbeda-beda. Orang-orang awam dipanggil Tuhan dan Tuhan memanggilnya seturut kasih karunia-Nya. Barangkali saudara tidak jadi pendeta, tapi saudara menjadi berkat duduk di sebuah pemerintahan yang punya jabatan, yang punya pengaruh, sehingga saudara menjalankan sebuah misi Tuhan yang baik, yang akhirnya di mana ada saudara, maka saudara menjadi dampak bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya Paulus menjelaskan dalam Efesus 1 ayat 18 tadi. Ketika kita renungkan baik-baik, kita tahu bahwa Tuhan memiliki sebuah maksud yang besar buat kehidupan anak-anaknya. Itu yang jelas saudara-saudara. Itulah sebabnya kita dipanggil Tuhan untuk bergabung dengan Tuhan, menjadi bagian dalam tubuhnya Tuhan Yesus, atau dengan kata lain, sebagai teamwork-nya Tuhan, rekan sekerjanya. Untuk apa? Kalau kita dipanggil Tuhan menjadi teamwork-nya,
bersama-sama sekerjanya Tuhan. Untuk apa? Yang pertama, kita dipanggil Tuhan untuk meletakkan sesuatu di bawah kaki Kristus, memenuhi segala sesuatu dalam kepenuhan Allah. Maksudnya apa, saudara-saudara? Maksudnya segala sesuatu di dunia ini jahat karena diperintah oleh iblis. Panggilan kita menguasai sesuatu, menaklukkan di bawah kaki Kristus. Maka dunia ini akan baik. Kita dipanggil menaklukkan bisnis kita di bawah kaki Kristus. Kita dipanggil menaklukkan keluarga kita di bawah kaki Kristus. Anak-anak muda dipanggil untuk menaklukkan segala masalahmu, persoalanmu di bawah kaki Kristus. Ketika saudara menaklukkan segala sesuatu yang ada di dunia ini di bawah kaki Kristus, saya terlalu yakin saudara akan kuat di dalam Tuhan dan Tuhan memberikan jalan keluar berbagai-bagai hal yang menimpa hidup saudara. Yang kedua, kita dipanggil bukan saja untuk selamat. Betul enggak? Jadi jemaat Muria dipanggil Tuhan tidak hanya untuk selamat. Tetapi Tuhan memanggil saudara supaya saudara memiliki hidup yang mulia. Jadi kalau saudara punya hidup yang mulia, saya yakin segala sesuatu yang tidak saudara pahami akan menjadi paham. Saya mengajarkan jemaat-jemaat yang ada di Jakarta Timur, khususnya di Pulau Gebang, maupun jemaat yang ada di Harapan Baru Regensi, saudara-saudara, tiap minggu dan bulan dan lain-lain sebagainya. Jemaat saya ajak supaya memiliki hidup yang mulia. Ketika saudara memiliki hidup yang mulia, kekayaan, kehormatan, dan lain sebagainya akan menyertai hidup saudara. Kemuliaan dunia itu sementara. Kita menemukan kemuliaan dunia barangkali, tetapi kita nggak mungkin menemukan kemuliaan Tuhan. Tapi kalau saudara menemukan Tuhan dan menemukan kemuliaannya, otomatis saudara pasti akan menemukan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, kita dipanggil Tuhan. Tuhan mau supaya hidup saudara setia sampai mati. Jadi setia tidak dibatasi oleh waktu. Hanya sebulan, atau 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Tapi Tuhan mau kita setia sampai mati. Yang terakhir, tadi saya berkata bahwa respon terhadap panggilan Tuhan. Yang pertama tadi saya katakan Yunus. Tuhan panggil dia, tapi akhirnya Yunus pergi ke tempat lain. Tapi toh akhirnya Yunus bertobat. Dan Yunus menyadarinya. Akhirnya Tuhan tolong kehidupan Yunus. Dan yang kedua tadi saya katakan, Nabi Musa. Tuhan memanggil Nabi Musa, tetapi Musa malah mengatakan kepada Tuhan untuk mengirim orang lain. Ini aku utuslah orang lain. Respon Nabi Musa.
pada saat itu. Sekalipun pada akhirnya Nabi Musa juga menyadari, dan Tuhan pakai Nabi Musa secara luar biasa menyelamatkan bangsa Israel. Dan oleh Musa ada banyak hal yang ia lakukan, dan Tuhan bekerja kepada Nabi Musa. Kemudian yang terakhir, ini aku, utuslah aku. Itu respon yang terakhir. Di dalam Yesaya 6 ayat 8 dikatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Nabi Yesaya diberikan tugas oleh Tuhan. Dia tidak menanyakan resiko apa dalam menjalankan tugas ini. Mau makan apa? Lalu apa yang terjadi? Sebab tidak punya persiapan apa-apa dan lain-lain sebagainya. Dia tidak menanyakan nanti mau dapat apa ya setelah tugas ini dilakukan. Dia juga tidak menanyakan berapa lama tugas ini berlangsung. Ketika Tuhan memanggil Yesaya meresponi, sekalipun resikonya besar, Yesaya meresponi panggilan Tuhan itu. Ia tidak berpikir masa depannya nanti bagaimana. Yang ia pikir, kalau Tuhan panggil, pasti Tuhan akan mengadakan segalanya dan Tuhan akan memimpin perjalanannya. Keluar masuknya Yesaya, Yesaya tahu persis sebab Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Ia akan mencukupi dan ia akan menyertai perjalanannya. Luar biasa. Itulah sebabnya Yesaya meresponi panggilan Tuhan itu. Ia katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Bagaimana saat ini saudara bisa menjawab panggilan Tuhan seperti Nabi Yesaya? Tuhan memberikan panggilan kepada hidup kita. Jawaban yang dapat kita temukan hanyalah satu. Jika kita dekat dengan Tuhan dan mengenal betapa kasih karunia-Nya atas hidup kita, maka kita pasti akan mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesaya menyadari betapa berdosanya dirinya. Dan ia menyadari betapa kasih karunia Tuhan yang telah menebus dosa-dosanya. Dia tidak pernah memiliki jawaban lain selain mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Kunci untuk mampu mengatakan ya pada panggilan Tuhan. Itulah sebabnya ketika Tuhan memanggil, saya yakin Tuhan sudah persiapkan hidup saudara-saudara. Firman Tuhan saat ini telah memberkati dan memberikan inspirasi yang baru buat hidup jemaat di tempat ini dan saudara yang mendengarkan firman Allah saat ini. Sebab ketika Tuhan panggil saudara, Tuhan tahu siapakah orang-orang yang dipanggilnya. Dan Tuhan akan melengkapi, Tuhan akan mencukupi, dan Tuhan memberikan plan yang jelas. Sehingga Tuhan akan pakai setiap anak-anaknya yang dipanggilnya.
Dan saya yakin Tuhan panggil seluruh jemaat Muria untuk melaksanakan amanat agung Tuhan. Tuhan panggil seluruh jemaat ini sesuai dengan kasih dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Kita kembali kepada rancangan Tuhan yang besar. Baik anak-anak muda, baik Bapak Ibu, seluruh jemaat Muria, baik umum, pemuda remaja, sekolah minggu, semuanya. Mari kita responi panggilan Tuhan bersama-sama. Dan saya yakin saat ini hidup saudara memiliki sebuah kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati firman Allah saat ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Tuhan memanggil kami sesuai kasih karunia-Mu. Tuhan memanggil jemaat Muria. Tuhan memanggil para hadirin yang mendengarkan firman Allah saat ini. Dan biarlah kami mengatakan seperti Nabi Yesaya, ya Tuhan, kami siap, utuslah aku. Sebuah iman yang luar biasa, sehingga menyebabkan Yesaya dipakai Tuhan luar biasa. Keluar masuknya, perjalanan hidupnya diberkati Tuhan luar biasa karena meresponi panggilan Tuhan. Biarlah firman-Mu memberkati setiap jemaat dan para hadirin yang mendengarnya hari ini. Yang sakit kami berdoa, biarlah oleh darah dan bilur-bilur Tuhan Yesus penyakit kami disembuhkan. Jauhkanlah ya Tuhan dari seluruh para hadirin dan kami seluruh jemaat Muria yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Dari segala virus-virus yang mau coba-coba mengganggu iman dan pengharapan kami. Kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan jauhkan dari segala virus, apakah itu virus corona dan lain sebagainya. Biarlah Tuhan jauhkan sehingga perjalanan hidup kami selalu meresponi panggilan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kekuatan dan kepenuhan Allah kami memiliki saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas firman-Mu. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Mari saat ini kita memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Dan setiap pemberian yang diberikan dengan penuh kerelaan hati dan dengan penuh sukacita, itu semua pasti menyenangkan hati Tuhan. Dan bagi setiap jemaat yang ingin memberkati pelayanan ini, bisa mengirimkannya ke nomor rekening yang tertera di layar kaca ini. Mari kita memuji nama Tuhan, rayakan Yesus, rayakan. Amin. Rayakan Yesus, rayakan, haleluya, yes. Rayakan Yesus, rayakan, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, haleluya, yes. Rayakan Yesus, rayakan. Dia naik, dia naik, dia naik dan hidup selamanya. Yesus naik, Yesus naik, Yesus naik. Marilah rayakan, marilah rayakan kenaikan Tuhan kita. Dia naik, dia naik, dia naik dan hidup selamanya. Yesus naik, Yesus naik. Marilah rayakan, marilah, marilah rayakan, marilah rayakan kenaikan Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, mari kita berdoa syafaat. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah membawa setiap persembahan kami kepadamu Tuhan.
baik itu persepuluhan, tatangan, ucapan syukur, baik itu persembahan daripada orang-orang yang ingin memberkati pekerjaanmu di tempat ini. Tuhan, kami berdoa dan serahkan di bawah kaki-Mu, di perbendaharaan rumah-Mu, di dalam nama Yesus. Terimalah setiap persembahan umat-umat-Mu Tuhan, yang sudah kami berikan dengan syukur dan sukacita. Dan hamba berdoa minta berkat dari Tuhan untuk memberkati setiap sidang jemaat dan semua yang sudah memberi. Di dalam nama Yesus, diberkatilah bakul adonanmu, diberkati air minumanmu, keluar masukmu dalam tuntunan Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Engkau akan terus naik, tidak turun. Kau akan melebar ke kanan dan ke kiri, dan kau akan berjalan di dalam perjanjian Tuhan sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bagi pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, wakil, para aparat pemerintahan, Dewan Menteri, MPR, DPR, sampai kepada kepemimpinan yang terendah. Ya Tuhan, karuniai pemimpin kami hikmat sorgawi, karuniai kerendahan hati, karuniai Tuhan senantiasa roh yang takut akan Tuhan, sehingga di dalam menjalankan kepemimpinannya, sungguh-sungguh Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki untuk bangsa kami, diterapkan dan dilakukan dengan syukur dan sukacita dalam satu kesatuan bangsa yang berasaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih Tuhan. Hamba juga tetap berdoa setiap pelayan-pelayan kami yang sudah melayani Engkau, mulai dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, seluruh pelayan altar, pelayan haleluya yang sudah terlibat dalam online ini Tuhan. Engkau memberkati di dalam segala usaha kerja mereka, dalam studi mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam pelayanan mereka, di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan tidak berkekurangan. Terima kasih Tuhan. Bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan, jemaat Moria, mulai dari anak-anak balita, sekolah minggu, remaja, pemuda-pemudi, ibu, bapak, oma dan opa, hamba mintakan berkat dari Tuhan mengalir dan memenuhi kesehatan, kekuatan, damai sejahtera dan sukacita. Bahkan berkat roh yang menyala-nyala untuk tetap mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Iman yang terus bertumbuh di dalam Tuhan terjadi bagi seluruh jemaat Moria di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ibu janda, bapak duda, anak yatim piatu, orang-orang yang berkekurangan Tuhan, Kau Bapa yang mencukupi, Kau Bapa yang penuh kasih, tidak kekurangan berkat daripadamu untuk mencukupi setiap mereka. Terpujilah namamu, ampunkan segala dosa dan salah kami yang telah kami perbuat melawan Tuhan, baik lewat pikiran, perkataan, perbuatan, tingkah laku kami, dosa dalam hati kami, dosa telinga pendengaran kami, mata penglihatan kami. Ampunilah Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Sebelum kita terima berkat dari Bapak Gembala, mari kita nyanyikan pujian. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberikan kasih karunia kepadamu, Tuhan memberikan damai sejahtera kepadamu
hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup ibadah raya saat ini. Amin. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertakhta, kami naikkan pada. Gak kedengeran, katakan pujian dan